Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran tafsirul Quran Al-Karim, dan kita masih di pembahasan tafsir Juz Amma, dan sekarang kita akan masuk di surat yang baru, yakni surat Al-Lail. Surat nomor ke-92. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billah minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan demi siang apabila terang benderang, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, 3 ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, pertama dengan Al-Lail, yang kedua dengan An-Nahar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri yang telah menciptakan laki-laki dan juga perempuan. Dan sebagaimana sudah sering kita sampaikan, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Dan jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, berarti sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan isi daripada sumpah yang akan disampaikan, supaya kita lebih perhatian, supaya kita lebih memasang hati kita, memasang telinga kita dan juga mata kita, mempersiapkan jiwa dan raga kita untuk mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta perhatian kita, fokus kita terhadap apa yang nantinya akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada isi sumpahnya. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan waktu malam. Pembahasan tentang basmalah ini tidak kita bahas karena berulang-ulang pembahasannya. Kita langsung masuk ke ayat pertama. Wal laili idza yaghsha. Dan demi malam apabila menutupi cahaya siang. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam. Demi malam jika telah datang menggantikan siang, yakni ketika malam datang menyelimuti bumi dengan kegelapannya. Sebab kalimat al-ghisha yang kita ambil dari kata yaghsha, yakni masdarnya adalah al-ghisha,
Itu maknanya adalah tutup. Wal-laili idza yaghsha, dan demi malam apabila menutupi. Yaghsha maksudnya adalah menutupi cahaya siang. Dan ini sama-sama bisa kita lihat, bisa kita saksikan setiap hari ya. Apalagi ketika kita ada di atas ketinggian ya. Maka akan nampak sekali ya bagaimana waktu malam itu ketika datang dia seolah-olah menutupi cahaya siang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nahari idza tajalla," dan demi waktu siang apabila telah terang benderang. Yakni tajalla itu yakni muncul dan datang. Demi waktu siang jika muncul dan datang. Waktu siang ketika muncul, ketika datang, maka kondisi di permukaan bumi itu terang benderang. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, datangnya waktu siang itu melalui terbitnya fajar, berupa cahaya sebagai pendahulu sebelum terbitnya matahari. Jadi terbit fajar dulu, nanti terbit matahari. Dan matahari itu adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Sebagaimana bulan itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Dan disinilah ya sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita tentang kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam dan waktu siang. Di sini kita bisa mengambil pelajaran tentang peringatan waktu. Manusia itu merupakan makhluk yang terikat oleh waktu siang dan juga malam. Baik dia pria ataupun wanita, sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilai seorang manusia itu seberapa mampu dia mengisi waktu siang dan juga malamnya dengan berbagai macam amal soleh yang bermakna bagi kehidupannya. Jadi sekali lagi kualitas seseorang ditentukan oleh seberapa mampu dia mengisi siang dan juga malamnya dengan sebaik-baiknya amal. Kita semua diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang sama. Kita sama-sama dikasih waktu itu 24 jam, satu hari, satu malam. Maka sesungguhnya bukan masalah ini. Tapi bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan sebaik-baiknya amal. Dan masing-masing kita tentu tidak pernah tahu ya seberapa lama lagi dia akan menjalankan kehidupan di dunia ini. Maka menyia-nyiakan waktu sesungguhnya adalah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Oleh karenanya di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kita semua tentang pentingnya waktu. Tidak bergeser satu waktu ke waktu berikutnya, melainkan Allah ingatkan kita tentang itu. Mulai dari waktu fajar, Allah jadikan waktu fajar sebagai alat untuk bersumpah, wal fajri. Geser sedikit masuk waktu subuh, was subhi idza asfar. Geser dikit masuk waktu duha, wad duha, wal laili idza saja. Geser sedikit dari waktu duha masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla. Geser dari waktu siang masuk waktu asar. Allah ingatkan kita, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar. Kemudian geser dari waktu asar sedikit masuk waktu malam, Allah ingatkan kembali kita. Wal-laili idza yaghsha, dan demi waktu malam apabila menutupi cahaya siang. Jadi tidak bergeser satu waktu ke waktu berikutnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita tentang waktu tersebut. Ini menunjukkan bahwa waktu itu adalah perkara yang istimewa. Waktu adalah perkara yang paling berharga bagi manusia. Dia modal dasar yang seharusnya dimanfaatkan untuk meraih segala keuntungan
baik keuntungan duniawi, lebih-lebih keuntungan agama dan juga keuntungan ukhrawi. Taib. Di dalam hadis Nabi SAW kita pun sering diingatkan tentang waktu. Kemudian athar dari para sahabat Nabi SAW. Kemudian petuah, wejangan, nasihat, mau'idhah hasanah yang sering disampaikan oleh para alim ulama dari zaman ke zaman. Mereka seringkali mewanti-wanti kita semua ya tentang masalah waktu. Dan gambaran tentang betapa semangatnya mereka di dalam memanfaatkan waktu mereka ini bisa kita lihat dalam sejarah-sejarah para ulama, ya, orang-orang saleh di zaman dahulu. Dan kalau kita melihat, ya, membaca, mempelajari dan menghayati ya sejarah orang-orang saleh di zaman dahulu, betapa pelitnya mereka terhadap waktu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa sekali, yang mungkin kalau dibandingkan dengan kita terlalu jauh, ya. Kita tidak bisa menandingi mereka di dalam keseriusan menjaga waktu, dan ini menunjukkan bahwa kita masih jauh dari mereka. Makanya para ulama sering mengingatkan kita semua, aina nahnu min haula, di manakah posisi kita dibandingkan dengan mereka, padahal kita sama-sama ingin mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari keselamatan dunia dan juga akhirat. Maka sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran dan juga peringatan bagi kita semua supaya kita selalu memperhatikan waktu, ya, dan berusaha semaksimal mungkin mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan. Di dalam peribahasa disebutkan man yazra yahsud. Siapa yang menanam pasti dia akan memanen. Siapa yang nanam kebaikan selama di alam dunia, maka dia insya Allah akan memanen pahala kebaikannya di hari akhirat nanti. Siapa yang ketika di dunia dia rajin sekali ya menanam benih-benih kebaikan, ya, maka insya Allah yang akan dia panen juga adalah pahala-pahala kebaikan. Namun sebaliknya, jika seseorang itu menanam yang buruk-buruk, maka dia pun akan memanen hasil yang buruk pula, berupa siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan siksa Allah itu bisa menimpa dirinya ketika dia di dunia sebelum mati, bahkan di saat dia masuk ke alam barzah, dan siksaan yang sangat dahsyat sekali akan dia rasakan ketika dia tidak taubat sebelum kematiannya, yakni dia akan rasakan di neraka Allah Subhanahu wa taala kekal abadi untuk selama-lamanya. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalamah. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk memanfaatkan siang dan malam kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada waktu siang dan malam kita yang kendor tanpa ada pahala kebaikan di dalamnya. Dan tentu ini perjuangan yang tidak mudah, namun insya Allah, ya, jika kita bersungguh-sungguh, Allah akan berikan jalan kemudahan kepada kita. Namanya manusia, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita itu mengalami satu kondisi di mana kita itu jenuh, bosan, mungkin saja malas di dalam beramal. Ini mesti akan dihadapi, mesti akan dialami oleh siapapun dari manusia, setinggi apapun imannya, sehebat apapun agamanya. Ada saja rasa-rasa seperti itu. Maka seorang mukmin ketika dihinggapi rasa seperti itu, dia tidak berlarut-larut di dalamnya. Ya, dan dia selalu berupaya menjaga iman dan Islamnya supaya rasa futurnya itu tidak berlebih-lebihan, kemudian tidak terus-menerus, sehingga mengeluarkan dirinya dari ketaatan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengingatkan kita tentang masalah ini. Di dalam satu riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Walikulli amalin syirrah, walikulli syirratin fatrah, faman yakun fatratuhu ila sunnah faqad ihtada, wa man yaku ila ghairi dzalika faqad dhalla."
Setiap amal itu pasti ada masa-masa semangatnya. Dan setiap masa-masa semangat itu pasti ada masa futurnya. Ada masa-masa malasnya. Nah, ini solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika kita menghadapi masa-masa fatrah, masa-masa futur. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman yakun fatratuhu ila sunnah." Siapa yang masa-masa futurnya di saat dia malas, malasnya itu masih dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya futurnya itu tidak menyebabkan dia keluar dari lingkaran ahli sunnah. Nah, siapa yang kemalasannya masih di dalam sunnah, masih di dalam petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya dia berada dalam petunjuk. Wa man yaku ila ghairi dzalik. Namun barang siapa yang masa-masa futurnya menjadikan dia keluar dari petunjuk tersebut, keluar dari lingkaran sunnah, maka sungguh dia telah menyimpang, dia telah tersesat. Nah, disinilah peran orang-orang terdekat kita yang saleh dan salehah. Disinilah peran penting dari teman-teman yang saleh dan salehah, mukmin mukminah, ya, muslim muslimah, yang selalu mengingatkan kita di saat kita lengah, di saat kita lalai, di saat kita mengalami masa-masa futur. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para akhwat fillah, itu faidah yang bisa kita dapatkan dari ayat pertama dan juga ayat kedua, di mana Allah bersumpah dengan waktu malam dan waktu siang, supaya kita benar-benar memanfaatkan siang dan malam kita dengan beragam kebaikan, dengan beragam amal saleh yang menjadi bekal nantinya bagi kehidupan kita setelah kematian. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqadz dzakara wal untha." Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ada dua versi tafsir untuk ayat ketiga ini. Tafsir yang pertama berpendapat bahwa ma pada kalimat wa ma khalaqa, huruf ma di situ berkedudukan sebagai ma masdariyah. Dan terjemahan-terjemahan di kita yang beredar di kita menerjemahkan dengan huruf ma yang masdariyah, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, yakni demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi menurut penafsiran pertama, maknanya adalah Allah bersumpah demi penciptaan. Ma di situ masdariyah, khalaqa jadi khalqa. Ya. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Adapun versi yang kedua, pendapat tafsir yang kedua, menurut penafsiran yang kedua, maka berarti maknanya Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan dirinya sendiri, ya, sebagai pencipta laki-laki dan juga perempuan. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Kedua-duanya bisa kita ambil, ya. Bisa dengan ma masdariyah atau dengan pendapat yang kedua, di mana Allah di situ bersumpah dengan dirinya sendiri yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat pertama sampai ayat ketiga ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang bayan azamatillahi ta'ala wa qudratihi wa ilmih al-mujibah lirububiyatih. Semuanya menjelaskan tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaannya, dan juga maha berilmunya Allah. Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mengetahui. Dan itu semua, keagungan Allah, kekuasaan dan ilmunya,
mengharuskan kita untuk tunduk kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan rububiyah, keyakinan rububiyah kita kepada Allah itu juga menuntut kita untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang hak, dan tidak ada lagi di sana sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian. Berikutnya kita masuk di ayat yang keempat. Di ayat keempat, inilah yang disebut dengan al-muqsam alaih, yakni isi daripada sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat ini. Dan sekali lagi, isi sumpah yang disampaikan ini berarti perkara yang sangat penting. Sampai-sampai Allah bersumpah dulu ya di 3 ayat pertama. Sebagaimana dalam kehidupan manusia juga dimengerti ya. Kalau ada orang itu ingin menegaskan ungkapan yang akan disampaikannya, dia akan terlebih dahulu memulainya dengan bersumpah. Demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dengan sebuah firman-Nya, sesungguhnya itu adalah perkara yang mesti harus kita perhatikan. Apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala adalah firman yang tegas. Firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, ya. Karena Al-Qur'an disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelasan yang membedakan antara hak dan juga batil. Maka lebih-lebih lagi kalau Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan diawali menggunakan sumpah. Tentu kita mesti lebih perhatian lagi ke dalam masalah ini. Maka perhatikanlah di ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan isi sumpahnya. Apa kata Allah? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu memang berbeda-beda. Apa yang diikhtiarkan, apa yang diusahakan oleh manusia, apa yang diperjuangkan dalam hidup manusia masing-masing tentu berbeda-beda. Jadi usaha kalian itu berbeda-beda bentuknya satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa taala, ya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, terkadang bersumpah dengan beberapa hal yang saling berlawanan. Allah Subhanahu wa taala kadang bersumpah dengan waktu malam, juga dengan waktu siang. Dan ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Pria lawan kata dari wanita. Usaha manusia juga demikian. Ada yang baik dan juga ada yang buruk. Dan di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat balaghatul Quran. Kita akan bisa melihat bagaimana keindahan gaya bahasa Al-Quranul Karim yang semakin meyakinkan jiwa dan raga kita semua bahwa Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala, bukan kalam siapapun dari makhluknya. Lihat di sini ada gaya bahasa yang sangat indah sekali. Allah Subhanahu wa taala sebelum menyampaikan isi sumpah yang akan beliau sampaikan, maka Allah terlebih dahulu bersumpah di 3 ayat pertama. Dan kalau kita lihat alat-alat yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk bersumpah, ya, itu semuanya adalah perkara yang berlawanan. Ya, yang berlawanan. Ada malam, ada siang, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah mengungkapkan isi sumpahnya pun, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 sisi yang berlawanan. Allah katakan sesungguhnya usaha kalian itu memang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baiknya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat kelima. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
fasanuyassiruhu lil yusra sampai ayat ke-7. Adapun usaha buruk manusia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang berikutnya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi apa yang digunakan oleh Allah ya sebagai alat sumpahnya itu berlawanan ya. Ada siang, ada malam, kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Maka dalam rangka untuk menyesuaikan susunan kalimatnya, susunan ungkapannya, ketika Allah menjelaskan isi sumpahnya pun demikian. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan menjelaskan dua sisi yang berlawanan, yakni tentang usaha yang dilakukan manusia, ada yang baik dan juga ada usaha yang buruk. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini muqsam bihi-nya ya, itu sangat berkesesuaian dengan muqsam alaih. Apa yang dijadikan alat sumpah oleh Allah, maka sangat berkesesuaian dengan apa yang menjadi isi sumpahnya. Dan sekali lagi, ini semua menunjukkan kepada kita tentang keindahan gaya bahasa Al-Quran. Taib. Jadi makna daripada ayat ini bahwa perbedaan antara malam dan siang, antara pria dan juga wanita adalah merupakan hal yang nyata tanpa ada kesamaran lagi. Masing-masing orang bisa membedakan mana siang, mana malam. Kita pun bisa membedakan mana laki-laki dan juga mana perempuan tanpa ragu dan juga tanpa ada kesamaran lagi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, demikian pula dengan perbedaan perbuatan para hamba yang tentunya bervariasi dan saling bertolak belakang. Ada orang itu yang hidupnya, usahanya, ikhtiarnya, perjuangan, pengorbanannya ada di jalan-jalan kebaikan, dan juga ada pula yang perjuangan, pengorbanannya, jerih payahnya, usahanya itu di jalan yang buruk. Wal'iyadzubillah. Gitu ya. Semua terjadi menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita ya, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah mengingatkan kita tentang masalah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yagdu faba'i'un nafsah famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia bekerja, lalu dia menjual dirinya. Kemudian pekerjaannya itu dapat menyelamatkan dirinya atau justru sebaliknya mencelakakan dirinya. Jadi sebetulnya manusia sebagaimana asal daripada penyebutannya sebagai insan. Gitu ya. Al-insan. Salah satu di antara makna al-insan itu maksudnya adalah manusia yang yataharrak. Dia itu manusia yang bergerak. Ya, hidup manusia akan bergerak. Dia selalu melakukan pergerakan baik secara hissiyah juga secara maknawiyah. Manusia itu semuanya bergerak. Karena memang manusia makhluk bergerak. Dia makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dia makhluk yang bergerak, selalu melakukan pergerakan baik secara zahir ataupun secara maknawiyah. Secara zahir jelas ya, manusia lalu lalang ke sana kemari. Dia bisa melakukan berbagai macam aktivitas, berjalan, memegang, melihat, mendengar. Ya, dia berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Nah, itu manusia bergerak. Dan secara maknawi pun demikian. Manusia selalu bergerak dengan apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Ya, bergerak ya untuk menempuh, menggapai apa yang dicita-citakan dalam hidupnya. Nah, itulah manusia. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi seluruh manusia bergerak secara zahir ataupun secara maknawi, secara hissiyah atau maknawiyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di sini bahwa ingat ikhtiar, pergerakan manusia, usahanya manusia, jerih payah manusia, perjuangan pengorbanannya, berpeluh keringatnya, kerja kerasnya, banting tulangnya manusia, itu ada dua. Ada yang di jalan yang baik, ada di jalan yang buruk. Nah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jalan-jalan kebaikan. Banyak sekali ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi yang membimbing kita bagaimana memilih jalan kebaikan dan menghindar, menjauh dari jalan-jalan keburukan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa memalingkannya dari petunjuk tersebut. Jadi kita disuruh untuk mengikuti jalan-jalan petunjuk ini. Ittabi'il huda. Ikutilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan kebanyakan manusia yang belok dari jalan yang lurus tersebut. Jadi Allah dan Rasulnya membimbing kita untuk selalu berada di jalan yang lurus. Sehingga jerih payah kita, perjuangan jiwa raga kita, semuanya ada di jalan Allah dan akan mengantarkan kita sampai tujuan kita dengan selamat. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua tentang penjelasan detail atau rincian daripada ayat yang keempat. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu memang berbeda-beda. Nah, ada dua usaha manusia. Ada usaha yang baik, ada ikhtiar yang baik, dan ada usaha atau ikhtiar yang buruk. Untuk yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang usaha manusia yang baik. Kata Allah, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra." Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni surga, maka kata Allah, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta. Adapun orang yang memberikan hartanya, yakni memberikan apa yang diperintahkan, baik berupa harta, kedudukan, ataupun ilmu. Ya, dia keluarkan apa yang menjadi hak orang lain di dalamnya. Kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bertakwa dengan menjauhi perkara yang haram, perkara yang dilarang. Kemudian ditambah lagi dia saddaqa bil husna, membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni membenarkan perkataan yang baik. Maksudnya adalah perkataan Allah dan juga perkataan Rasulnya. Karena fa inna asdaqal hadis kalamullah. Sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan adalah kalamnya Allah. Taib. Sebagian mengatakan al-husna itu juga maksudnya adalah surga. Al-husna itu maksudnya adalah surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan itu mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna yakni al-jannah wa ziyadah dan juga tambahannya. Baik. Jadi dia beriman kepada Al-Quran ya sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala, sebagai kalam yang terbaik, kalam yang paling baik, kalam yang paling benar,
dan dia pun beriman kepada kehidupan akhirat tentang adanya pahala yang terbaik di sisi Allah, yakni surganya. Maka kalau dia memiliki sifat-sifat seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Huruf sin pada kalimat fasanu yassiruhu. Sin di situ berfungsi sebagai tahqiq. Tahqiq itu maksudnya menunjukkan kepastian, beneran, begitu ya. Benar-benar ya orang tersebut akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang suka memberi dan dia pun bertakwa kepada Allah, membenarkan pahala terbaik berupa surga, maka Allah pasti benar-benar akan memudahkan baginya seluruh urusannya, baik urusan agamanya, baik urusan dunianya, dan juga urusannya nanti di kehidupan akhiratnya. Kita sering melihat orang-orang bertakwa kepada Allah sangat dimudahkan amalnya. Semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin terbuka begitu lebar, terbuka begitu banyak pintu-pintu kebaikan. Semoga kita ada di dalamnya. Dan itu adalah jaza al-hasanah. Balasan dari satu kebaikan itu, Allah mudahkan orang ini untuk membuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Sehingga dia mudah memasuki pintu-pintu kebaikan tersebut. Maka kita akan sering melihat orang yang bertakwa kepada Allah sangat dimudahkan amalnya. Yakni orang yang memberikan hartanya, semakin dia dermawan, Masya Allah, semakin berkah rezekinya. Semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah dia melakukan amal-amal kebaikan, semakin mudah dia mendapatkan peluang-peluang kebaikan. Demikian pula orang-orang yang membenarkan iman tanpa ragu sedikit pun tentang adanya pahala yang terbaik di sisi Allah. Sehingga dari sini kita memahami semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya, terutama dalam urusan agama, begitu ya. Kalau kita dimudahkan dalam urusan agama, ya kita diberi taufik dan inayah untuk bisa melahap semua peluang-peluang kebaikan yang ada di sekitar kita. Masya Allah, ini anugerah terbesar. Walaupun mungkin secara urusan dunia kita mendapatkan beragam macam kesulitan. Tapi kalau orang sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan agama yang sangat banyak, ini demi Allah, anugerah yang sangat besar, yang sangat berharga sekali. Demikian pula, yang terpenting adalah bagaimana urusan-urusan kita setelah kita mati. Kita dimudahkan untuk menjawab ya dengan mantap apa yang diujikan oleh malaikat Munkar dan Nakir ya di saat kita masuk ke alam barzah. Kita diberi kemudahan ya ketika dihisab, ketika ditimbang, ketika meniti sirat, sampai kita mendapatkan kemudahan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya anugerah yang sangat-sangat besar, yang kalau orang mendapatkannya, maka sesungguhnya itu tidak bisa lagi dibandingkan dengan dunia dan juga seisinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di sini ada pelajaran bagi kita semua. Di ayat kelima ini perhatikan bagaimana Allah ketika menjelaskan orang-orang yang menempuh jalan-jalan kebaikan, memilih jalan-jalan kebaikan, sehingga usaha, ikhtiar, perjuangan dan pengorbanannya hanya di jalan-jalan kebaikan. Allah sebutkan diantaranya adalah man a'ta, orang yang suka memberi. Orang yang suka memberi. Jadi orang ini dermawan. Secara umum dermawan dalam kebaikan. Karena sesungguhnya kedermawanan itu tidak hanya terkait dengan urusan harta saja. Orang yang luas ilmunya, maka sesungguhnya dia seharusnya dermawan dengan ilmunya. Orang yang besar tenaganya, maka dermawanlah dengan tenaganya.
Orang yang lapang rezekinya, banyak hartanya, maka dermawanlah dengan hartanya. Orang yang punya pangkat, jabatan, kekuasaan, maka dermawanlah dalam kebaikan dengan wasilah pangkat, jabatan, kedudukan, dan juga kekuasaannya. Maka itulah kedermawanan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedekah atau memberi bantuan kepada orang itu sesungguhnya tidak melulu harta. Walaupun memang kalimat ini ketika dimutlakan, maka sesungguhnya yang tertuju adalah memberikan harta. Yang tertuju dari makna ini ketika dimutlakan adalah memberikan sejumlah harta kepada orang yang membutuhkan. Namun ternyata di sana juga banyak makna sedekah yang lainnya. Nabi menyebutkan senyum kita di hadapan saudara kita itu dengan sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah wa tu'inu ar-rajul 'ala dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah. Kita bantu orang ngangkatin barangnya ya untuk bisa dinaikkan ke hewan tunggangannya, ke kendaraannya. Ini juga nilainya sedekah. Setiap kalimat zikir yang kita ucapkan juga nilainya sedekah. Begitu kan? Sehingga sedekah dengan cakupan maknanya yang umum, dia adalah memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri, juga kebaikan untuk orang lain. Baik dengan harta kita, tenaga, ataupun dengan apapun yang menjadi potensi pada diri kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan di sini mengandung makna bahwa nilai-nilai ketakwaan itu tidak semata hanya hubungan kita kepada Allah, memperbagus hubungan kita kepada Allah. Juga bagian daripada nilai takwa yang tidak boleh diabaikan adalah bagaimana kita punya jiwa sosial yang tinggi kepada orang lain, kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang dikatakan man a'ta. Jadi dia punya sosialisasi yang baik sekali dengan hamba-hamba Allah yang lain. Jadi hubungan vertikal dan horizontalnya itu betul-betul berjalan dengan baik. A'ta wa taqa. Dan Masya Allah, banyak sekali fadilah daripada sedekah. Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min malin, wa ma zadallahu rajulan bi'afwin illa izza, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Sedekah itu tidak mungkin mengurangi harta. Tidaklah seseorang suka memaafkan, melainkan dia akan semakin mulia. Tidaklah seseorang itu bersikap tawadu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi tidak akan berkurang harta kita gara-gara kita sedekah. Dan Masya Allah, sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya sebagaimana air bisa memadamkan api. Sedekah bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Dan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala ada satu pintu khusus yang disebut dengan babus sedekah yang akan dimasuki oleh orang-orang yang ahli sedekah. Dan manfaat maslahat yang lainnya yang didapatkan oleh mereka yang dermawan dengan infak dan juga sedekahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang dermawan ya dengan segenap kebaikan yang ada pada diri kita, sehingga menjadi kemanfaatan dan kemaslahatan tidak hanya untuk diri kita saja, tapi juga tersalur untuk orang-orang terdekat kita, bahkan untuk umat manusia secara umum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai di sini pelajaran kita. InsyaAllah ta'ala nanti kita akan lanjutkan ya di antara rincian usaha manusia yang kedua, yakni orang-orang yang memilih, orang-orang yang usahanya itu ada di jalan keburukan. Mereka memilih jalan-jalan keburukan yang semakin menjauhkan mereka dari jalan lurus dan semakin mendekatkan mereka ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. InsyaAllah ini kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala wa taufiqi. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.